Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari pasalnya yang ke-8 dari 1 Tawari, bagi saudara. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-33, bagi saudara. Ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Sama-sama kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi di Gibeon, yang pada Gibeon, yakni Yediel, dan nama istrinya ialah Ma'aka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahyo, Seker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Dua mereka ini pergi dan berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esbaal. Puji Tuhan, bagi saudara. Saudara, inilah yang disebut dengan keturunan Saul. Ya, silsilah Saul dituliskan ya karena pasal 8 juga menjelaskan tentang keturunan Benyamin. Ya, suku Benyamin, dan di dalam suku Benyamin ini Saul berasal dari suku Benyamin. Saudara, tidak ada yang salah dari penulisan ini, Bapak Saudara. Ya, tidak ada yang aneh. Tetapi kalau kita mencermati bersama, maka pada ayat yang ke-29 ini, saudaraku, ini ayat 29 sampai 33 buat saya, ya kalau saya gambarkan, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak disukai sama Saul. Ya, apa yang kita baca tadi, saudara, buat saya itu adalah sesuatu yang sangat dibenci, bahkan dibenci sama Saul, saudara. Ya, Saul tidak suka dengan tulisan seperti ini, ya dijelaskan tentang keturunan Saul yang seperti ini, saudaraku. Saya melihatnya tidak suka. Saul benci sekali, saudara. Itulah sebabnya kalau saudara melihat dalam 2 Samuel pasal 21, bagi saudara, sama-sama kita baca dulu. 2 Samuel pasal 21, bagi saudara. Samuel pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ya. Sama-sama kita baca, saudaraku. 2 Samuel pasal 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Saudara, di sini kita mulai melihat benang merahnya. Kenapa, saudaraku? Ternyata Saul pernah berusaha untuk memusnahkan orang-orang Gibeon. Saul pernah berusaha dengan semua pasukannya, karena waktu itu dia jadi raja, saudara. Maka dia punya kekuatan untuk membasmi satu suku, dan satu suku yang dia mau basmi adalah orang-orang Gibeon. Ya, saudara, orang-orang Gibeon. Siapa itu orang-orang Gibeon? Tadi kita melihat, saudaraku, di satu sisi dalam pasal yang ke-8 tadi dalam 1 Tawari, ternyata, saudaraku, ternyata orang-orang Gibeon adalah nenek moyangnya daripada Saul. Ya, kita melihat di sini tadi, saudara, dalam 1 Tawari pasal 8 ayat yang ke-12, tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon yakni Yediel dan nama istrinya ialah Ma'aka dan seterusnya sampai kemudian menurunkan Saul. Tapi kemudian, saudaraku, kita melihat dalam pasal 21 bagaimana Saul, saudaraku, ingin memusnahkan orang-orang Gibeon. Kenapa? Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi mengapa Saul seperti itu mau membasmi orang-orang Gibeon? Dan kita melihat siapa itu orang-orang Gibeon, saudaraku.
Ternyata orang-orang Gibeon itu adalah orang-orang yang kita lihat dalam kitab Yosua, saudaraku ya. Bagaimana ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, dia membasmi orang-orang tanah Kanaan. Tapi kemudian orang Gibeon datang, saudaraku ya, membohongi Yosua bahwa dia dari tempat yang jauh dan dia minta belas kasihan daripada Yosua, dan pada akhirnya Yosua mengikat perjanjian dengan suku ini, dengan orang-orang Gibeon ini. Yang sampai pada akhirnya orang-orang Gibeon itu dimasukkan menjadi warga negara atau warga masyarakat daripada Israel. Tetapi kemudian ketika Yosua, saudaraku, ini ceritanya latar belakang. Tapi ketika Yosua tahu, Tuhan tegur dia, dan dia tahu, sudah Tuhan bukakan bahwa ternyata mereka ini bukan orang-orang yang dari jauh, tapi orang-orang yang dekat. Karena mereka merasa takut, kemudian mereka menyerahkan diri supaya tidak dibunuh oleh Yosua. Karena yang lainnya, suku-suku yang lainnya di tanah Kanaan itu dibunuh sama Yosua. Dan karena dia sudah mengikat perjanjian sama orang-orang Gibeon, pada akhirnya Yosua tetap mempertahankan mereka, tetapi menjadikan mereka, orang-orang Gibeon itu menjadi budak-budak. Ya, saudara, menjadi budak-budak di bait Allah dan macam-macam. Jadi, wahai saudara, yang saya mau bilang, Saul sadar, dan ini yang menjadi penyesalan Saul seumur hidup. Kenapa dia lahir dari keturunan yang seperti ini? Dari siapa? Dari orang-orang Gibeon. Artinya begini, dalam darahnya Saul melekat, mengalir darah apa? Darah budak. Dan itulah sebabnya, saudaraku, dia coba mau menutup ini sejarah. Ini sejarah. Dia berusaha untuk menghilangkan sejarah supaya menurut saya supaya apa? Orang-orang Gibeon itu tidak ada lagi. Sampai tidak perlu, saudara, ada penulisan seperti ini, keturunan Saul, Gibeon memperanakan ini, dan akhirnya Saul. Dia coba mau menutup sejarah. Dia coba mau menghapus sejarah. Dia berusaha untuk menghilangkan sejarah. Sejarah apa? Kenyataan apa? Bahwa dia itu ada mengalir darah budak orang Gibeon. Orang Gibeon yang kemudian menikah dengan orang Israel, perempuan Israel seperti itu. Ini yang jadi tindakannya Saul, saudaraku. Saul berusaha untuk membasmi. Makanya apa, saudaraku? Satu saat di zamannya Daud, saudara, di zaman Daud terjadi kelaparan, dan Tuhan ingatkan apa yang membuat terjadi kelaparan di tengah-tengah Israel pada zaman Daud. Karena Saul punya hutang darah sama orang Gibeon. Karena orang Gibeon pada zaman Saul pengen dibasmi, pengen dimusnahkan, dan gak berhasil. Karena waktunya kali gak cukup. Karena kan beberapa waktu kemudian Saul kan sudah tidak jadi raja lagi. Dan kemudian dia habiskan waktu untuk mengejar Daud. Ya, sampai akhirnya konsentrasi itu beralih kayaknya seperti itu. Makanya di sini orang-orang Gibeon itu menuntut supaya keturunan Saul diserahkan sama mereka, supaya dibasmi, supaya dihukum mati. Saudara, ini juga pelajaran buat kita bahwa hidup kita, saudara, saya mau ingatkan, hidup kita punya sejarah masa lalu, catatan-catatan yang kadang-kala kalau kita buka, aduh, malu gitu. Ada perjalanan hidup yang gelap, yang kita nggak mau ingat-ingat. Saudara, apakah itu dari orang tua, apakah itu apa, cerita tentang orang tua, cerita apa. Tapi saya mau bilang begini, semuanya itu nggak bisa dihapus. Ada amin, saudara. Orang tua, maaf saudara, kalau ada orang tua yang jahat, ada orang tua yang apa, bagaimana ya saudara, atau perjalanan hidup kita pernah mengalami sesuatu yang memalukan, kita pernah mengalami hal yang jahat, dan kemudian bagaimana saudara. Itu semua adalah sebuah sejarah yang saudara mau lupakan, yang saudara mau nggak ingat lagi, tapi itu sudah menjadi sebuah apa ya namanya, lembaran-lembaran sejarah hidup saya, hidup saudara. Yang nggak bisa, yang Saul coba dirobek.
Tuhan ternyata nggak ngajar gitu sama kita. Tuhan nggak nuntut kita untuk kita robek. Tuhan suruh kita lupakan. Maksudnya nggak perlu ini gitu, sudah. Apa namanya? Coba menghilangkan sejarah itu, enggak juga. Karena memang itu sudah mau tidak mau, suka atau tidak suka, dalam hidup saya ada lembaran-lembaran hitam. Dalam hidup saudara ada lembaran-lembaran hitam, bahkan hitam pekat. Dan mungkin bukan cuma 1, 2, tapi panjang itu lembarannya. Kalau saudara balik lagi mundur, ya sudah dalam cerita kehidupan kita, aduh, ini udah dari sini aja udah kelihatan tuh hitam. Dan kita berusaha untuk melupakan. Kita berusaha untuk tidak mengakuinya. Apapun itu. Saya waktu di SD, saudara, saya punya teman, ya, teman cewek cantik, saudara, cantik, ya, dan dia tinggal di depan sekolah, ya, saudara, di depan sekolah kan. Dan ini anak-anak masih SD. Cuman, maaf nih saudara ya, cuman ini ternyata ya maaf saudara, ini teman saya ini ternyata di depan itu ada pembantu, ada pembantu ibu-ibu, ya. Dan mukanya sama. Teman saya yang cewek ini, sudah mukanya sama kayak pembantu yang di depan rumah itu. Ya memang dia tinggal di situ dia, tapi dibilangnya itu pembantunya. Dia selalu bilang bahwa itu pembantu. Cuman mukanya sama. Dan memang ternyata itu anaknya, nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi itu anaknya. Supaya diambil sama majikannya, ya saudara. Tapi si anak ini nggak pernah ngaku bahwa itu mamanya. Kalau dibilang, oh mukanya sama, enggak, itu pembantu. Mukanya mirip, memper banget gitu. Mama sama anak. Dan dia berusaha untuk tidak mengakuinya. Dia berusaha untuk tidak mengaku, enggak itu. Berapa banyak kali kehidupan kita seperti itu. Kita tidak mengakui kesalahan kita, kita tidak mengakui, kita berusaha, enggak. Kita coba berusaha untuk, enggak gitu saudara. Bahwa itu adalah sebuah kenyataan yang nggak bisa kita bohongi. Bahwa saya punya pengalaman-pengalaman yang jelek, saya punya pengalaman-pengalaman yang hitam, saya punya pengalaman-pengalaman yang buruk, saudara. Saudara juga mengalami yang namanya ada halaman-halaman kehidupan kita yang, aduh nggak enak, buat nginget aja kita udah sesak napas. Ada orang yang kayak gitu, saudara. Ya, waktu itu terlintas, ingat sudah, aduh langsung sesak, ya, atau tensi langsung naik, atau gula darah langsung ngedrop, saudara. Ya, iya, jantung langsung berdebar, karena buat ingatnya aja udah nggak enak. Tapi saya cuma mau ingatkan saudara, suka atau tidak, itu adalah sebuah pengalaman hidup kita yang mau tidak mau sudah kita lewati, sudah kita alami, toh sudah terjadi. Masalahnya bukan Tuhan suruh saya dan saudara, ini yang saya mau bilang saudara. Pesan Tuhan ini buat kita. Yang Tuhan suruhkan sama kita bukan suruh menghapus, merobek-robek cerita itu seperti Saul berusaha untuk menghilangkan sejarah yang kelam itu, bahwa dalam dirinya ada mengalir darah budak, darah orang Gibeon. Bukan itu yang harusnya kita lakukan, bukan. Tapi yang harusnya kita lakukan, bagaimana, apa yang kita mau buat di hari-hari ke depan. Bisa bilang amin, saudara. Biarlah pengalaman yang kemarin itu menjadi memacu kita. Pengalaman yang buruk itu orang bilang jadi pelajaran, jadi guru yang mahal buat kita. Pengalaman yang sangat berharga buat kita. Bukan untuk dirobek. Maaf, terserah orang dengan segala komentarnya. Maaf, hidupmu adalah urusanmu dengan Tuhan. Bisa bilang amin, saudara.
Nggak ada urusan sama orang lain. Saya harus tegaskan ini. Terlepas dengan segala komentar orang, dengan segala penilaian orang terhadap saudara. Itu saat mungkin Tuhan sengaja, ada orang ingetin, engkau tuh yang itu ya. Ini engkau tuh Caci tuh anaknya ini ya. Nggak apa-apa. Supaya ngingetin kita, supaya kita tetap rendah hati. Bisa bilang amin, saudara. Supaya apa? Supaya ngingetin kita, supaya kita jangan jadi seperti itu. Supaya kita punya semangat untuk tidak masuk di lubang yang sama lagi, atau kita mengalami keadaan yang seperti itulah. Nggak apa-apa. Walaupun ketika orang ngingetin kita, aduh nyes lagi. Nggak apa-apa. Yang penting adalah hari esok kita seperti apa. Bisa bilang amin. Yang penting seperti apa yang kita mau tulis di halaman-halaman ke depan kita. Itu yang penting. Ada banyak orang terlalu berat dengan cerita masa lalunya, terlalu berat sampai orang nggak bisa ngapa-ngapain pada akhirnya. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu itu seperti sebuah ikatan. Saya nggak tahu, saudara, tapi beberapa hari ini kita bicara tentang Ibu Yabes, apalagi yang kemarin itu, saudara, yang kasih nama anaknya juga sama, ya sudah. Jadi selalu begitu. Itu sepertinya itu sesuatu yang nggak bisa lepas gitu. Mama Yabes itu terlalu lebay buat saya. Ya sudah, namanya seorang ibu, itulah harga yang harus dibayar. Itulah penderitaan yang juga sama dialami oleh jutaan ibu-ibu yang lain. Bahwa melahirkan itu sakit, mengandung itu melelahkan, menyiksa. Tapi nggak perlu kan, saudara. Kalau sampai kemudian pengalaman itu kayak itu suatu pengalaman yang, cuma saya yang ngalamin. Maaf, saudara, pengalaman yang sudah alami juga dialami oleh banyak orang, dan ada banyak orang-orang yang tetap survive, tetap tegak berdiri. Ada amin, saudara. Ada orang-orang yang dihajar, dipermalukan sedemikian rupa, seperti saudara. Tapi ketika saudara kelapakan, tapi ada orang-orang yang kemudian bangkit. Semua itu jadi sebuah anak tangga untuk dia naik, mencapai apa yang menjadi impian. Tapi ada orang-orang yang kemudian itu jadi sebuah pengalaman itu jadi cerita, itu jadi sebuah pukulan, puk lagi, sampai dia nggak bisa bangun-bangun. Kayak Ibu Yabes, kayaknya makanya apa? Kamu tuh Yabes. Supaya apa? Ngingetin bahwa ini anak ini nih, mengingatkan saya bahwa saya pernah mengalami satu penderitaan yang hebat sekali. Tapi kasihan anak yang normal, anak yang nggak abnormal, nggak ada cacat. Saya tidak melihat ada satu catatan sejarah menceritakan Yabes itu cacat, enggak. Cuma karena bayangkan, saudara, kalau punya anak, saudara punya anak namanya sakit, ya, ada nggak orang tua yang namanya anaknya sakit? Nggak ada. Cuma orang tua yang enjoy. Sakit, mana sakit? Dah sakit. Tiap hari disebutin sakit, yang menggering, saudara. Apa bangganya? Apa kalau kita terus ingat penderitaan kita, ingat sejarah kita yang kelam, ingat cita-cita gelap kita, buat apa? Kayak Ibu Yabes pada akhirnya apa? Penderitaan itu nggak pernah lepas dari hidupnya. Karena dia melihat, dia walau bagaimanapun itu anaknya sakit, menderita, dia juga menderita. Jadi saya cuma lihat begini, penderitaan Ibu Yabes bukan cuma pada waktu dia melahirkan, pada waktu dia mengandung, tapi sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan itu pengalaman yang lama itu, cerita yang lama itu, dia nggak bisa lepaskan, dia nggak bisa memisahkan. Maaf, saudara, tiap-tiap kita punya pengalaman yang gak bagus.
yang berusaha untuk kita sembunyikan, ya kan? Kita berusaha untuk tutup, nggak boleh ada orang yang tahu. Nggak boleh ada orang yang dengar ceritanya. Kalaupun ada yang dengar, kita berusaha untuk enggak. Tapi itu sebuah kenyataan. Saya tidak bilang umbar, saudara, umbar ceritanya, diumbar. Enggak, jangan juga, saudara. Ya, bukan untuk diumbar, enggak perlu. Tapi jangan juga itu menjadi sebuah trauma. Itu menjadi sebuah ikatan buat saudara. Dan bukan itu juga cara untuk kita, bukan itu juga cara untuk kita melupakan sejarah, ya saudara. Dengan apa? Dengan ditutup. Udah secara alami saja. Seperti Saul berusaha untuk bunuh orang-orang Gibeon, nggak berhasil. Dan saya cuma bilang begini, kalau sudah coba menutupi sejarah itu, saudara, nggak akan pernah berhasil. Sejarah itu akan terus berdiri tegak. Iya, sejarah itu akan terus berdiri tegak. Cerita itu akan tetap ada. Mau dirobek-robek, saudaraku, mau setiap kertas dirobek-robek yang menulis tentang sejarah hidup saya, tetap cerita itu tetap ada. Nggak bisa itu. Tapi yang saya harus buat seharusnya adalah apa? Cerita itu menjadi pendorong buat saya. Cerita itu menjadi batu loncatan buat saya untuk saya lebih baik daripada hari kemarin. Ada amin, saudara? Ada amin? Biarlah itu menjadi sebuah tonggak sejarah kita. Itu kayak kayak yang kemarin, saudara, Indonesia merdeka. Bagaimana disiksa, dianiaya, direndahkan. Tapi mereka berusaha untuk bangkit, memerdekakan diri dari pengalaman itu. Dan sejarah itu terus ada. Bagaimana Indonesia dijajah, bagaimana Indonesia dirampas, dimiskinkan. Itu ada. Cerita itu gak pernah hilang. Tapi apakah kemudian kita ini bangsa yang diperbudak terus? Ceritanya seperti itu, Pak. Akhirnya jadi budak beneran. Akhirnya mental budak itu terus melekat semuanya. Yuk, saudara. Saya tidak ajar saudara untuk bongkar-bongkar masa lalu saudara, tidak. Tapi juga jangan itu menjadi sebuah ikatan yang membuat engkau selalu kalau ingat itu. Kayaknya udah gak punya masa depan. Kayaknya udah rusak semua. Tatanan hidup saudara udah rusak. Rencana Tuhan dalam hidup saudara sudah rusak. Saya cuma mau bilang begini, rencana Tuhan masih hebat dalam hidup saudara. Ada amin? Amin. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, artinya apa? Masih ada lembaran-lembaran yang banyak yang sudah bisa tulis, yang indah-indah, yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang memuliakan Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan. Bisa bilang amin, saudara. Untuk apa? Untuk kita masih bisa punya kesempatan menulis cerita yang berbeda dengan cerita-cerita yang sebelum. Ketika orang sudah tidak kasih kesempatan sama kita, nggak masalah. Orang sudah nggak kasih kesempatan sama kita, nggak masalah. Yang penting Tuhan masih kasih kesempatan sama saudara dan saya. Yang penting Tuhan masih buka kesempatan itu lebar-lebar. Orang sudah tutup pintu kesempatan itu, ya udah itu haknya mereka. Tapi yang penting saya cuma mau ingatkan, hari ini pintu kesempatan itu masih terbuka lebar buat saya dan saudara. Itulah kenapa tandanya. Kalau sudah tanya apa tandanya, Pak? Hari ini saudara dan saya masih hidup, masih bernapas. Itu artinya apa? Masih ada kesempatan kita untuk menulis sesuatu yang baik. Jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Anggaplah ada istilah begini. Anggaplah itu zaman jahiliyahnya saudara. Nah, masing-masing kita punya zaman jahiliyah.
Zaman kita nggak mengenal Tuhan, zaman kebodohan kita, zaman di mana emosi belum terkendali. Aduh, emosi saya saudara nggak terkendali. Ya. Tapi biarlah itu cuma jadi sebuah apa? Ya zaman jahiliyah, di mana kita belum matang dalam iman, belum matang dalam pengetahuan firman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Udahlah. Dan saya percaya ada anugerah Tuhan yang besar yang menutup segala sesuatunya. Ada amin, saudara. Ada anugerah Tuhan yang darah Yesus itu menyucikan. Ini untungnya kita dalam Tuhan. Kenapa Tuhan saja sudah melupakan, saudara? Dikatakan sampai dibuang ke dalam tubir laut, katanya dosa kita. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Kenapa kita masih ingat ini? Bukankah itu berarti apa? Berarti apa? Iblis yang sedang terus menuduh kita. Karena iblis itu tukang tuduh. Iblis terus menuduh kesalahan kita, mengingatkan terus. Dan kita dengar suara itu terus. Kita buka terus suara itu. Akhirnya apa? Kita terus dilemahkan. Sampai apa iblis bilang sama kita, ya udah kamu udah nggak ada arti, nggak ada harga. Enggak, saudara, Yesus sudah mati, membuat kita yang tidak berharga jadi berharga. Ada amin, saudara. Karena penebusan Yesus di atas kayu salib. Tuhan baik buat kita. Ya. Jangan seperti Saul, coba robek, coba tutup, udah, itu udah. Ya. Mau tidak mau kita harus berdiri dengan segala cerita-cerita kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Cerita itu ada di belakang kita. Yang perlu kita cari filenya lalu kemudian kita bakar, ambil. Nggak ada arti. Dan kita nggak akan pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Seperti Saul, saya lihat nggak pernah berhasil. Dia malu, dalam darahnya ada darah budak. Ya saudara, dia berusaha untuk matikan, bunuh. Nggak ada salah orang-orang Gibeon ini, nggak ada salah. Cuma dia benci aja waktu dia baru tahu bahwa ternyata dalam keturunannya itu ternyata nenek moyang itu keturunan budak. Aduh, malu, rasanya malu. Apalagi ketika dia jadi raja. Ya saudara, ketika dia jadi raja, waduh, ada seperti perasaan yang bagaimana gitu, saudara. Makanya apa? Dia pakai kekuasaannya untuk coba membasmi orang-orang Gibeon. Nah, kita tetap menulis. Tapi saya suka dengan Alkitab. Kenapa? Karena kalau saudara baca, perhatikan saudaraku, dalam satu Tawari tadi, adakah tuduhan-tuduhan bahwa bilang begini, Saul keturunan budak? Ada. Alkitab cuma tulis gini, orang di bapak, orang di Gibeon, siapa, kawin sama siapa. Enggak ada yang namanya ditulis tentang ada budak di sana. Hebat Alkitab. Nanti di sini, saudara. Nanti di 2 Samuel 21 baru diungkap. Kenapa? Karena kesalahan Saul coba menutup, menghilangkan sejarah. Di 21, saudaraku, dari 2 Samuel baru itu fakta diungkap. Tolong kita, ya saudara, udah berjalan bersama dengan Tuhan bahwa hari-hari ke depan kita hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari yang ada janji-janji Tuhan yang hebat, yang Tuhan masih bisa genapkan dalam hidup kita tanpa dia melihat masa lalu kita. Kadang kalau kita sebagai orang percaya juga, pikiran kita itu terlalu cetek. Kita gampang ngehakimin orang. Maaf, ada kawan saya, saudara, yang bagaimana ini seorang wanita, orang yang luar biasa sih buat saya. Seorang yang sungguh-sungguh, ya rohaninya, tapi dia ada kesalahan dalam pernikahan, ada kesalahan. Itu yang saya nggak suka tuh, saudara. Nanti kalau kita kumpul nih, saudara, kalau kita kumpul reunian,
Nanti kalau orang itu megang apa aja, megang di kepengurusan, orang-orang akan bilang, kenapa sih orang itu? Kenapa sih orang itu? Kenapa orang itu dilibat-libatkan? Kadang-kadang mulut kita jahat. Kadang-kadang kita lebih jahat dari setan. Maaf, saudara. Maaf, setiap kita punya latar belakang. Setiap kita punya hal-hal yang memalukan, yang kalau orang angkat juga kita marah, kita nggak suka. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita dan Tuhan mengampuni, kenapa kita masih harus jadi penuduh buat orang-orang seperti itu? Kenapa kita harus tetap punya kayaknya di tangan kita selalu ada palu hakim? Kita yang menjudge, kita punya hak untuk memutuskan apa dan bagaimananya orang itu. Saya tidak bilang mentolerir dosa, enggak saudara, enggak sama sekali. Tapi ada bagian lain, sisi lain yang kita harus lihat. Makanya sampai kawan saya, saudara, sampai nggak mau kumpul-kumpul. Kenapa? Karena selalu begitu, nggak enak. Pandangan orang sama dia, penilaian orang, suara-suara yang dia dengar nggak enak. Masa cuma jadi pengurus di Riomi aja, masa nggak boleh? Dia sudah jadi pengajar di sekolah kitab, tapi orang bilang begini, kok jadi pengajar sih? Astaga. Enggak, saya mau supaya kita jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berkualitas. Ada amin, saudara. Ya, yang punya kedewasaan berpikir, kedewasaan dalam berkata-kata. Jangan sembarang. Kalau orang itu terus jatuh bolak-balik, nah iya. Tapi kalau itu sudah jadi sebuah cerita masa lalu, udah stop mulut saudara. Hargai bahwa apa? Nggak gampang loh orang itu untuk bangkit. Amin. Nggak gampang untuk orang itu bisa bangkit lagi, saudara. Pernahkah saudara berpikir seberapa beratnya orang itu untuk bisa bangkit lagi? Kadang-kadang kita cuma melihat yang itu, apalagi yang lebih jahat kalau kita cuma dengar dari orang. Iya tak. Kita jadi orang yang nggak berkualitas jadi. Kita cuma dengar cerita dari orang, engkau no, iya tak. Ya. Lalu kemudian kita kayak kita tahu sejarahnya, kita tahu hidupnya, kita tahu ceritanya. Mengerikan, maaf, sangat mengerikan. Kalau kayak gitu mengerikan. Dan saya cuma bilang begini, maka hukum itu akan berlaku buat saya dan saudara. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Kamu keras sama seseorang yang sebetulnya nggak perlu, nanti itu juga akan berlaku dalam hidup kita. Nggak tahu saya kenapa saya harus sampaikan ini, saudara. Tapi biar ini menjadi mendewasakan kita, ya saudara. Baik kita yang sudah mengalami pengalaman yang buruk. Kita nggak boleh menyerah. Ada kemurahan, ada anugerah Tuhan di hari-hari ke depan kita. Amin, saudara. Ada keindahan. Lagunya Pak Wondatu, saudara Om Wondatu. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku. Waduh. Itu yang saudara harus imani, bahwa keindahan itu ada di depan saudara. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena ada kemurahan Tuhan di belakang kita, menopang kita. Untuk apa? Untuk supaya kita nggak perlu lagi yang namanya lihat ke belakang. Oke, ada satu saat terlintas itu, nggak apa-apa. Tapi itu jangan bikin kita jadi kecil hati. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, supaya ketika pun kita melihat orang lain, kita juga jangan sembarangan dalam bertindak, jangan sembarangan dalam mengomentari, jangan sembarangan. Jangan jadi hakim yang aduh kayaknya itu udah nggak punya, kayak itu udah nggak pantas orang itu hidup. Sebetulnya kita semua udah nggak pantas hidup. Dengan segala dosa kita udah nggak pantas hidup. Tapi hanya anugerahnya yang membuat kita pantas masih bisa hidup sampai hari ini. Ada amin. Hanya kemurahan anugerahnya yang besar. Sebetulnya saya sudah nggak pantas hidup. Tahun 98, saudara, tahun 98 saya kecelakaan, hampir mati. Sebenarnya saya udah nggak pantas hidup.
Saya masih hidup sampai hari. Saya cuma bilang begini, maaf, bukan cuma saya dan bukan untuk beberapa orang saja, tapi untuk setiap kita. Kita masih hidup karena anugerah Tuhan yang besar, saudara. Yang tidak lagi mengingat-ingat salah dan dosa kesalahan kita. Dan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.